Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Minggu kemarin kita belajar mengenai bab 2, yaitu rekayasa produk sederhana dengan pokok bahasan wawasan teknologi kerja. Hari ini kita lanjutkan mengenai rekayasa produk sederhana dengan pokok bahasan, bahan dan peralatan kerja, serta membuat produk sederhana. Bisa kalian baca e-book halaman 27 sampai dengan 34. Bahan dan peralatan kerja. Pekerjaan akan dapat dikerjakan dengan cepat dan baik apabila tersedia alat-alat pendukung, yaitu yang terdiri dari bahan dan peralatan kerja. Mari kita bahas mengenai bahan. Bahan atau material adalah zat atau benda atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Berbagai jenis bahan antara lain: 1. Ada kayu, 2. Plastik, yang ketiga karet, yang keempat bambu, yang kelima kaca, dan yang keenam batu, yang ketujuh benang. Setiap jenis bahan memiliki sifat yang berbeda. Kayu memiliki sifat tidak menghantarkan panas, mudah dibentuk dan diolah, mudah dihaluskan. Kemudian plastik memiliki sifat ringan, tahan air, dan lentur. Yang ketiga, karet memiliki sifat lentur, tidak menghantarkan listrik, dan kuat dan tahan lama. Yang keempat, bambu memiliki sifat lentur, kuat, dan berserat halus. Kemudian kaca memiliki sifat tembus pandang, mudah pecah, mudah dibentuk. Kemudian batu memiliki sifat keras, kuat, dan tahan panas. Sedangkan benang memiliki sifat halus, licin, dan menyerap keringat. Setiap bahan memiliki fungsi, karakteristik, dan kekuatan bahan yang berbeda tergantung dari jenis dan sifat bahan. Peralatan kerja yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis, alat, dan kegunaannya. Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau yang dipakai untuk mencapai maksud. Berikut beberapa jenis alat dan kegunaannya. Yang pertama yaitu alat pemotong, kegunaannya untuk memotong suatu bahan. Contohnya yaitu pisau, kemudian gunting, gergaji listrik. Kemudian alat penggerak, kegunaannya untuk menggerakkan benda. Contohnya palu, obeng. Kemudian alat pengukur, kegunaannya untuk mengukur suatu bahan. Contohnya ada penggaris segitiga, penggaris siku, penggaris, kemudian meteran. Kemudian ada alat pembentuk, kegunaannya untuk mencetak sesuatu, yaitu di situ dilihat contoh dari alat-alat yang digunakan untuk mencetak. Kemudian alat pengikat, yaitu kegunaannya untuk mengikat atau merekatkan bahan, yaitu contohnya di situ ada lem, fork, kemudian ada paku, kemudian ada tali.
Berdasarkan perkembangan teknologi, ada beberapa alat yang bisa digerakkan dengan listrik. Contohnya yaitu gergaji listrik, kemudian ada lem tembak yang membutuhkan energi listrik, dan masih banyak yang lain. Membuat produk sederhana. Jika kita ingin membuat produk, maka harus direncanakan dengan baik dan melakukan persiapan-persiapan supaya menghasilkan produk yang kita inginkan. Persiapan-persiapan tersebut antara lain persiapan pertama yaitu PGBU, singkatan dari pikir, gambar, buat, dan uji. PGBU adalah prasyarat utama yang harus dilaksanakan dalam membuat produk. Jadi, tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap pertama yaitu pikir. Pada tahap ini, kita diminta untuk memikirkan benda apa yang akan dibuat, bagaimana proses pembuatannya, dan bahan apa saja yang diperlukan. Kemudian tahap yang kedua yaitu gambar. Setelah mendapat ide tentang produk yang akan diciptakan, selanjutnya adalah tahap menggambar. Pada tahap ini, kita menggambar rancangan produk. Bisa berupa sketsa, tapi harus mudah dipahami ketika kita akan membuatnya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu buat. Setelah rancangan produk digambar, langkah berikutnya adalah membuat produk tersebut menjadi barang jadi. Jadi, tahapan ini adalah tahap merealisasikan apa yang sudah dipikir dan digambar menjadi hasil nyata. Kemudian tahap yang terakhir yaitu uji. Pada tahap uji yang dilakukan adalah menguji produk hasil ciptaan. Apakah bekerja dengan baik, sesuai rencana, ataukah ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Itu adalah persiapan yang pertama PGBU. Kemudian persiapan yang kedua adalah penggunaan bahan dan alat kerja. Kita harus mempersiapkan bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam membuat produk. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya akhiri materi pembelajaran hari ini. Jika masih belum paham, kalian bisa baca e-booknya, kemudian bisa bertanya ke Bu Victor melalui WA Bu Victor. Sekian dan terima kasih. Pada akhir materi ada tugas dengan ketentuan pengerjaan tugas sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan tugas di buku tugas. Kalian tulis soal, kemudian kalian jawab. Yang kedua, kalian foto dan kirim ke ALC. Yang ketiga, batas pengerjaan yaitu Sabtu 17 Oktober 2020 jam 11 malam. Catatan hari Rabu tanggal 28 Oktober, ulangan PH yang kedua yaitu bab 2 semua materi yang sudah diterangkan yaitu mengenai rekayasa produk sederhana pada modul 10 dan modul 11.